Kami CKB Angkatan 7 bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video kali ini adalah ruang kolaborasi modul 1.3 visi guru penggerak. Pernyataan prakarsa perubahan. Anggota kelompok terdiri dari saya, Waode Nur Suciati Muslim dari SMP Negeri 3 Bau-Bau. Saya Andi Lucy Arwati dari SMP Negeri 3 Bau-Bau. Saya Siti Sumiwati Ranu dari SMA Negeri 1 Bau-Bau. Saya Sudarmin SPD dari SMP Negeri 3 Bau-Bau. Dan saya Sari Anggriani dari SD Negeri 3 Kato Bengke. Visi kelompok. Setelah menganalisis visi setiap anggota kelompok, kami menarik kesimpulan, yakni visi kelompok kami adalah mewujudkan murid yang unggul yang memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi, kami menggunakan pendekatan manajemen perubahan oleh David Copywriter, yakni pendekatan Inquiry Apresiatif atau IA melalui tahapan pada IA, yakni Bagja. Untuk memperjelas gambar mental prakarsa perubahan yang kami susun, kami menggunakan ATAP. A. Awal atau aset, yakni tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang memadai, murid mempunyai kemampuan untuk mengakses sumber-sumber belajar secara online. T. Tantangan, pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga tidak ada peningkatan dalam nilai mandiri, gotong royong, dan kreativitas murid. A. Aksi, merancang pembelajaran yang berpihak pada murid yang dapat meningkatkan nilai mandiri, gotong royong, dan kreativitas murid. Dan P. Pembelajaran, guru memahami metode pembelajaran yang berpihak pada murid, murid menyadari potensi diri, yakni berkembangnya nilai mandiri, gotong royong, dan kreativitas yang ada pada dirinya. Prakarsa perubahan yang diusung oleh kelompok kami adalah meningkatkan nilai mandiri, gotong royong, dan kreativitas murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Buat pertanyaan utama. Apa yang harus dilakukan untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid agar meningkatkan nilai mandiri, gotong royong, dan kreativitas murid? Tindakan 1. Mempelajari metode pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Mempelajari cara memetakan karakteristik setiap murid. 3. Berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dalam rangka meningkatkan nilai mandiri, gotong royong, dan kreativitas murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. 4. Berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah. Tahapan kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah yang sudah berhasil? Aktivitas apa saja? Situasi yang bagaimana? Keterampilan apa saja? Dalam pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan nilai mandiri, gotong royong, dan kreativitas murid. Tindakan, mencari contoh nyata pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan nilai mandiri, gotong royong, dan kreativitas murid. Mewawancarai atau survei pengalaman kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, orang tua, dan murid. Tahapan ketiga, gali mimpi. Pertanyaan, apa kebiasaan baru yang akan terjadi? Bagaimana perasaan saya jika hal tersebut terwujud? Hal-hal baru apa lagi yang akan saya lakukan jika murid telah memiliki nilai mandiri, gotong royong, dan kreatif? Tindakan, membuat deskripsi tentang proses pembelajaran yang berpihak pada murid, membuat daftar kompetensi baru, membuat gambaran sikap dan respon peserta didik atas kesalahan yang mereka buat pada peningkatan nilai mandiri, gotong royong, dan kreativitas murid. Tahapan keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan? Terobosan apa dalam pembelajaran yang berpihak pada murid yang dapat meningkatkan nilai mandiri, gotong royong, dan kreativitas murid? Tindakan,
melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk memetakan murid sesuai karakteristik dan capaiannya, merancang tahapan-tahapan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan nilai mandiri, gotong royong, dan kreativitas murid. Tahapan kelima, atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang mengarahkan dan membantu agar setiap guru konsisten? Siapa saja yang terlibat? Bagaimana cara mengukur ketercapaian, peningkatan nilai mandiri, gotong royong, dan kreativitas murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan: membentuk tim kepala sekolah dan guru, membagi tugas dan peran, berkoordinasi dengan pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas, berkolaborasi dengan orang tua murid untuk memantau pembelajaran anak di rumah, membuat instrumen dan rubrik penilaian.